Pemerintah berhasil ungkap hasil penyelundupan barang ilegal. Program makan bergizi gratis gunakan pangan lokal. DPR RI sidak rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Polisi berhasil ungkap budidaya ganja rumahan di pemukiman padat penduduk. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Arif dan selamat malam Dewi. Pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda dengan sejuta informasi yang telah kita hantarkan tadi, di mana informasi selain dari 4 informasi yang kita hantarkan, kita juga memiliki informasi terkait Pilkada 2024 di sejumlah daerah lebih tepatnya. Benar sekali, selain itu kita juga ada informasi terkait dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara. Benar. Dan selain itu kita juga akan ada informasi seputar olahraga dan informasi-informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia. Benar sekali. Bersama saya Dea Mandi. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengintegrasikan data dalam rangka memperketat pengawasan transaksi judi online lewat rekening. Sistem data yang dimiliki oleh Komdigi yakni cekrekening.id akan diintegrasikan dengan layanan anti-scam center milik OJK. Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengintegrasikan data dalam rangka memperketat pengawasan transaksi judi online lewat rekening. Adapun Cek Rekening ID merupakan portal untuk melakukan pelaporan dan pencarian rekening bank, serta e-wallet yang terindikasi dengan tindak pidana. Sementara ASC merupakan platform integrasi untuk penanganan kasus penipuan online milik OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pembentukan anti-scam center sedang dalam tahap finalisasi. Keberadaannya disebut sebagai suatu gagasan dan kapasitas baru yang diharapkan dapat semakin meningkatkan integritas dari sektor jasa keuangan. Ini adalah suatu gagasan dan membangun suatu kapasitas baru yang pada gilirannya diharapkan dapat semakin meningkatkan integritas dari sektor jasa keuangan, tapi juga di satu sisi lain memberikan pelindungan yang lebih baik kepada masyarakat, pada pengguna jasa keuangan yang utamanya berbasis online, sehingga tingkat kepercayaan dan tentu juga upaya kita untuk menjaga masyarakat dan konsumen menjadi lebih baik lagi. Mahendra menambahkan, ketika anti-scam center sudah resmi dioperasikan, pihaknya bukan hanya memantau rekening saja, namun transaksi dompet digital seperti GoPay, Dana, hingga OVO juga akan dipantau. Dari Jakarta, Deo Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital RI bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sepakat bekerja sama dalam melawan perang judi online di Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga Kemkomdigi dan OJK ini mengungkapkan telah berhasil memblokir 10.000 rekening bank yang terafiliasi judi online. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di kantor Kemkomdigi Jakarta pada Kamis 14 November 2024. Salah satu hal yang dibahas yakni mengenai perkembangan penanganan judi online. Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian semua lembaga instansi bekerja sama melawan perang judi online di Indonesia. Maka dari itu Kemkomdigi dan OJK telah sepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Mutia menyebut hingga pertengahan November 2024, setidaknya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online telah diblokir. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi, OJK dengan perbankan. Untuk itu, Kemkomdigi akan terus mengembangkan situs cekrekening.id yang akan bekerja sama dengan anti-scam center yang digagas OJK guna membantu literasi digital masyarakat dalam memilah kejahatan keuangan. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi
Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Kemkomdigi juga akan terus mengembangkan situs cekrekening.id yang nanti insya Allah juga akan bekerja sama dengan anti-scam center yang digagas oleh OJK. Ini juga untuk membantu literasi digital agar masyarakat bisa memilah mana yang kemudian terindikasi ada kejahatan keuangan digital dan mana rekening yang aman. Jadi ini upaya-upaya bersama yang kita akan lakukan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid ini menegaskan akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Dan Mutia menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online, terutama fokus saat ini yakni memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan upaya memberantas judi online usai Kepolisian Republik Indonesia menangkap sejumlah pegawainya yang terlibat kasus judol. Menkomdigi Mutia Hafid mengumumkan bahwa pihaknya kini menggandeng Otoritas Jasa Keuangan untuk memberantas judi online. Dirinya memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Selain memberantas bandar judi online, para pelaku juga tengah dipantau aktivitas rekeningnya. Pemerintah dipastikan akan tegas, bahkan saat ini Komdigi telah berkoordinasi dengan OJK. Di antaranya mengirimkan aktivitas-aktivitas yang ditengarai ilegal. Oleh karenanya, pemerintah mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas judi online. Kalau ada indikasi kejahatan ilegal, termasuk pelaku judi online, pengguna ya, tentu yang besar-besar juga, tapi pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya, dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf, kita akan blok. Kita akan tegas, Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu. Ketua OJK tadi sudah menyatakan kalau memang jelas ini sudah aktivitas keuangan ilegal, maka itu kemudian akan langsung diblok. Jadi mungkin ini komitmen sekaligus literasi kami kepada masyarakat untuk tidak lagi, bagi yang mungkin sedang pernah tidak lagi bermain-main dengan judi online. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari informasi tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa memang untuk kebutuhan dari judi online ini sendiri masih menjadi tugas dan PR dari masyarakat Indonesia. Lagi-lagi Menkomdigi juga sudah bekerja sama, kita melihat bahwa bersama dengan OJK ini akan memblokir rekening-rekening yang kita melihat bahwa memang ini ditegaskan untuk bekerja sama dalam melegalkan rekening yang dianggap untuk dicurigai lebih tepatnya. Benar sekali, dan kita juga patut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Komdigi di mana dalam masa 100 hari pertama kerja di era Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini, Komdigi sudah berhasil setidaknya memblokir 10.000 situs judi online. Dan kita masih berharap langkah-langkah selanjutnya untuk situs-situs yang lain, dan kita juga berharap bahwa langkah yang dilakukan oleh Komdigi dan juga OJK ini bisa benar-benar memberantas judi online dari Indonesia. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Presiden Komisaris PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto ini memenuhi undangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk memberantas seputar kondisi di Sritex. Dan usai pertemuan, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa perusahaan belum melaksanakan PHK sekalipun statusnya saat ini pilot. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memanggil Presiden Komisaris Pabrik Tekstil PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Pemanggilan ini dilakukan pasca ramainya isu soal pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan pabrik tersebut. Untuk memastikan tidak ada PHK yang terjadi, Ebenezer dijadwalkan akan mengunjungi perusahaan tersebut pada Jumat mendatang, sebagai bentuk arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang turut menyoroti polemik ini. Kenapa saya manggil beliau? Karena ada berita simpang siur pasca kehadiran saya di Sritex terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya ditugaskan ke saya untuk memastikan adanya PHK atau tidak.
Kemarin waktu kehadiran saya di Sritek, beliau memastikan bahwa kami tidak akan melakukan PHK. Menjawab berbagai isu yang beredar, Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman atau Sritek, Iwan Setiawan Lukminto menyebut sebanyak 2.500 karyawan diliburkan sebagai solusi yang solutif karena pasokan bahan baku yang belum memadai. Saat ini Sritek tidak melakukan PHK satu orang pun. Gimana coba tegasin lagi Pak Iwan? Sritek tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritek telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi di situ, dan jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator. Lebih lanjut, Ebenezer akan mengunjungi berbagai pabrik tekstil lainnya yang memiliki kebutuhan perlindungan dari pemerintah. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Pemerintah berhasil mengungkap potensi kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah dari Des Pencegahan dan juga Pemberantasan Penyelundupan milik Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pengungkapan ini berhasil dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dan dalam kurun waktu seminggu. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran lembaga terkait mengungkap tindakan penyelundupan barang ilegal melalui Deks Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan milik Menko Polkam. Sebanyak 10,3 miliar rupiah berhasil diselamatkan pemerintah dari potensi kerugian ini. Dalam pernyataannya pada konferensi pers, Sri Mulyani mengatakan dalam kurun waktu 1 minggu, hasil sinergi dari pemerintah berhasil mengungkap upaya penyelundupan dengan komoditas asal dari produk garmen, mesin elektronik, minuman keras hingga narkotika. Berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11. Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Dalam hal ini, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan, pendekatan yang dilakukan terhadap Deks baru yang dibentuk olehnya menggunakan langkah hulu dan hilir. Yang dilakukan oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dalam rangka untuk mencegah arus masuknya barang-barang selundupan, tentu pendekatan yang digunakan dari hulu dan hilir. Kalau dari hulu tadi sudah sampaikan, lebih mengedepankan aspek preventif. Gitu. Untuk aspek hilirnya, yaitu penegakan hukum, sebagaimana tadi disampaikan oleh Barreskrim maupun Kejaksaan Agung. Tidak kalah penting, aspek lainnya adalah perbaikan pada kesisteman dan bisnis proses. Bu Menteri Keuangan sangat paham akan hal ini dan tadi telah disampaikan. Aspek lainnya adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh kementerian lembaga terkait dan semua hadir hari ini dalam rangka untuk berkomitmen mendukung sekaligus berkontribusi dalam rangka pemberantasan penyelundupan. Pengawasan yang berbasis teknologi dengan melakukan modernisasi sistem surveillance kita di daerah-daerah rawan penyelundupan ini juga ditingkatkan. Melalui pembentukan Deks ini, pemerintah dapat terus mendukung program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Faris, tim liputan Sinpo TV.
Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono ini mengingatkan pentingnya peran Kementerian ATR BPN dalam memberantas sengketa dan juga kasus mafia pertanahan. Dan menurutnya mafia tanah tidak hanya terdiri dari individu, melainkan sekelompok kriminal dengan kejahatan yang terorganisir. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, AHY memenuhi undangan Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2024. Dalam kesempatan itu, AHY turut bicara mengenai pentingnya nilai integritas bagi aparatur negara dan aparat penegak hukum, terutama untuk tidak terlibat dalam kasus mafia tanah. Menurut AHY, penegakan nilai integritas di seluruh instansi merupakan poin penting. Langkah tersebut juga dianggap efektif dalam hal upaya pemberantasan mafia tanah. Jadi mafia tanah itu bukan hanya individu-individu tetapi juga seringkali merupakan organized crime, kejahatan yang terorganisir. Dan ini melibatkan banyak pihak. Dan tadi kita ingatkan secara tegas bersama-sama jangan sampai ada pihak internal yang justru terlibat menjadi bagian dari masalah, termasuk APH. Alat penegak hukum. Jadi kalau semuanya menegakkan integritas dengan baik, baru kita bisa menegaskan ini kepada siapapun, jangan bermain-main dengan urusan pertanahan, apalagi yang merugikan rakyat dan negara. Yang diselamatkan selama ini bukan hanya ratusan miliar, tapi juga triliunan rupiah. Bayangkan kalau itu semua bisa bergulir untuk pertumbuhan ekonomi, hadirnya investasi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan kembali yang paling penting adalah justice, keadilan itu harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih kasih, kita harus berlaku adil untuk semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Lembaga Ketahanan Nasional melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Rabu kemarin. Pada raker tersebut, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan ini memaparkan 6 program kerja selama 100 hari. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR Rabu 13 November 2024. Dalam rapat tersebut, Aceh Hasan memaparkan 6 program kerjanya selama 100 hari pertama. Program pertama Lemhanas yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi calon pimpinan bangsa. Rencananya bakal dilaksanakan lewat program penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional pada Januari 2025. Kemudian, melakukan kajian terkait isu-isu mutakhir yang disesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo. Kajian itu ditujukan untuk mendukung program 100 hari kerja Presiden. Lemhanas juga akan menata dan menyusun evaluasi metodologi pengkajian. Selanjutnya, Lemhanas akan melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Program tersebut akan terstruktur dengan mendidik pelatih dan fasilitator nilai-nilai kebangsaan. Cepat pada medio Januari 2025. Adapun beberapa yang kami angkat sebagai bahan kajian tersebut adalah penguatan diplomasi ekonomi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi untuk mendukung program mencapai swasembada pangan. Yang kedua, implementasi perencanaan strategis program makan bergizi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga, pengaruh perubahan iklim terhadap ketahanan nasional. Yang keempat, strategi nasional pengentasan kemiskinan untuk mencapai Indonesia sejahtera dan emas pada tahun 2029. Mohon maaf. Lemhanas yang keempat, Lemhanas akan memulai melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terstruktur. Program lain yang dilakukan Lemhanas yakni melakukan pengukuran indeks ketahanan nasional untuk menghasilkan indeks ketahanan nasional yang valid dan terkini. Pengukuran itu dilakukan melalui penataan metodologi, mekanisme pengukuran data, dan indikator variabel pengukuran indeks ketahanan nasional. Terakhir, Lemhanas akan melaksanakan penguatan kelembagaan dengan cara memperbarui regulasi. Aceh mengatakan, dalam jangka pendek, Lemhanas akan menyempurnakan Perpres nomor 98 tahun 2016 tentang Lemhanas. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anies Mata ini menyampaikan pidato bahasa Arab di KTT luar biasa Arab Islam. Dan Anies Mata hadir atas nama Presiden RI dan delegasi Indonesia untuk menyampaikan dukungan penuh kepada Palestina yang sedang mengalami penjajahan. KTT luar biasa Arab dan Islam yang berlangsung di Riyadh telah menghasilkan resolusi yang terkait dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Resolusi yang diharapkan antara lain memperingatkan adanya pelanggaran kedaulatan akibat agresi Israel, yang tidak hanya di jalur Gaza, Palestina, tetapi juga ke sejumlah negara lain seperti Irak, Suriah, dan Iran. Pertemuan persiapan KTT dipimpin Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan dihadiri perwakilan negara anggota OKI dan Liga Arab seperti Aljazair, Iran, Lebanon, Mesir, Palestina, dan Turki. Kehadiran Indonesia pada KTT luar biasa OKI sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk senantiasa menolak penjajahan dan mengupayakan perdamaian dunia, serta komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin ikut mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Muhammad Anies Mata mengingatkan kembali, perjuangan Palestina merebut kemerdekaan adalah dasar pembentukan OKI. Untuk itu,
seluruh negara anggota OKI sudah seharusnya membantu perjuangan Palestina. Anies Mata sampai 3 kali menegaskan bahwa kita adalah Palestina untuk merefleksikan komitmen Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. Wamenlu juga mendorong OKI dan Liga Arab untuk melakukan langkah nyata. Bifakamatir Rais al-Indonesi Prabowo Subianto wa a'dha'il wafdil Indonesi ashkurkum sahib as-sumuwil malaki ala da'watina li huduri hadhihi al-qimmatil mubarakah والتي يأتي توقيتها دلالة على خطورة الظروف والمرحلة التي نواجهها كيف لا وكلنا شهود على هذه المجازر البشعة وتلك الإبادة الجماعية الهمجية لأهل غزة وفلسطين لأطفال فلسطين لنساء فلسطين وهل سنكون شهودا على موت الضمائر الإنسانية والنخوة الإسلامية إلى جانب هؤلاء القتلى والجرحى بسبب صمتنا وعجزنا. هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليار مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin Makassar pada Rabu lalu. Wapres juga berharap program makan bergizi gratis juga dapat menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan petani dan UMKM lokal untuk pasok kebutuhan pengadaan makanan. Untuk mengawal jalannya program makan bergizi gratis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus melakukan pemantauan di sejumlah sekolah. Kali ini Gibran meninjau makan bergizi gratis di SDN 103 Inpres Hasanuddin Makassar pada Rabu 13 November 2024. Dalam video yang diunggah di akun sosial media Instagram @gibran_rakabuming, kehadiran Gibran disambut antusias oleh para murid dan guru. Adapun menu bergizi yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam kecap, tumis sayur, tahu goreng, buah jeruk, susu, dan air mineral. Dalam peninjauan ini, Wapres berharap agar program ini tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi pelajar, melainkan juga bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan petani dan UMKM lokal untuk memasok kebutuhan pengadaan makanan. Selain itu, melalui captionnya, Gibran menyatakan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa program makan bergizi gratis selain untuk membangun pola hidup sehat untuk anak-anak, juga untuk memberdayakan ekonomi lokal, mulai dari petani, ahli gizi, peternak, transportir, dan UMKM setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar dan menengah ini rencananya pemerintah akan menggunakan bahan baku lokal yang berasal dari pangan setempat di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk wilayah Jawa Barat, pemerintah provinsi telah menyiapkan beberapa lahan pangan lokal dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Guna mendukung program makan bergizi gratis oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan bahan baku lokal yang ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Hanjeli dari Sukabumi, singkong dari Garut, hingga ubi Cilembu dari wilayah Sumedang akan menjadi bahan baku lokal untuk program makan bergizi gratis. Meski demikian, untuk penyediaan program MBG ini, Pemprov Jabar masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Koordinator dan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyiapkan anggaran untuk menyukseskan program tersebut. Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, untuk mengimplementasikan program ini, pihaknya berharap nantinya seluruh wilayah di Jabar bisa menyajikan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk disajikan kepada anak-anak sekolah, khususnya yang akan mendapatkan program MBG. Untuk makanan beragam bergizi tadi, di antaranya adalah sebetulnya diupayakan ada instruksi dari Pak Presiden sendiri bahwa untuk memanfaatkan pangan lokal setempat. Nah, itu juga cara kami nanti di tanggal 16 tadi mempromosikan pangan lokal tadi, termasuk juga dengan ECM Lomba Cipta Menu tadi. Jadi kami berharap
semua teman-teman di kabupaten kota akan menyajikan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman kepada anak-anak sekolah yang mendapatkan makanan bergizi secara gratis nanti yang disampaikan ke itu yang kita lakukan. Kesiapan kita tadi untuk penyediaan pangan lokalnya, untuk protein hewani terutama untuk minum susu saya sampaikan kita akan berupayakan untuk menambah produksi dan produktivitas untuk di sapi perahnya, untuk produksi susunya itu kita laksanakan juga. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengaku siap mengimplementasikan program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita di Januari 2025 nanti. Program yang digagas dan menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut saat ini telah mendapat dana dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2025 hingga sebesar 71 triliun rupiah. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Salah satu yang menyatakan mendukung dan juga berkomitmen mengawal program tersebut adalah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya. Sebagai ormas yang mengklaim dukungannya kepada Prabowo sejak lama, GRIP Jaya khawatir adanya kebocoran dalam program makan bergizi gratis yang telah dianggarkan 71 triliun rupiah di dalam APBN tahun 2025, sehingga perlu dilakukan pengawalan ketat. Harga komoditas di sejumlah daerah yang beragam membuat program makan bergizi gratis rawan. Diketahui, formula program makan bergizi gratis saat ini tengah digodok oleh Badan Gizi sebagai badan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah diharapkan dapat dilibatkan untuk menyuplai program makan bergizi gratis. Kita itu harus 100% semua komoditasnya dari UMKM Indonesia. Jadi susunya, ikannya, berasnya, dan lain-lain harus dari UMKM Indonesia. Tidak ada impor, tidak boleh ada impor. Tapi ini kan rawan dengan adanya tadi Bang kecurangan atau seperti apa, bagaimana? Ya, metodologinya bisa dilakukan lewat 3 hal. Penunjukan langsung oleh Badan Gizi, kemudian lelang, yang kemudian e-katalog. Potensi kebocoran itu tetap ada, tapi harus bisa diminimais dengan dikawal oleh seluruh stakeholder, termasuk GRIP Jaya juga akan mengawal itu. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa tadi memang untuk mendukung program makan bergizi gratis ini sudah dilakukan ke sejumlah daerah, lebih tepatnya ke sekolah-sekolah. Dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang wilayah khusus Jawa Barat ini mendapatkan, pemerintah juga menempatkan bahwa menyiapkan beberapa bahan pangan lokal yang nantinya dari 27 kabupaten ini ada di kota Jawa Barat. Benar, dan yang menjadi catatan adalah bagaimana pemerintah ini akan memberdayakan sumber daya pangan lokal untuk program makan bergizi gratis. Dan ini menjadi salah satu hal selain memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, tapi juga membangkitkan perekonomian di daerah masing-masing karena hasil dari pertanian ataupun hasil pangan dari daerah setempat kemudian terserap untuk program makan bergizi gratis di daerah tersebut. Semoga ini merata dan juga adanya dengan kebijakan ini lebih bijaksana lagi dalam penempatannya. Lagi-lagi untuk keuangan dari masyarakat juga dapat terbantu lebih tepatnya dari agenda dari makan bergizi gratis ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Pol Ahmad Doviri sebagai Wakapolri yang baru menggantikan Komjen Pol Agus Adrianto yang menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam acara tersebut, Kapolri turut menyerahkan jabatan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwarsum Polri pada Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung upacara pelantikan Wakapolri dan penyerahan jabatan Irwasum Polri. Jabatan Wakapolri kini diamanahkan kepada Komjen Pol Ahmad Doviri, menggantikan Komjen Pol Agus Andrianto yang menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Adapun untuk jabatan Irwasum kini diisi oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa pelantikan Wakapolri baru merupakan bagian dari rotasi jabatan di tubuh Polri yang bertujuan untuk memperkuat kinerja kepolisian di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Sandi menambahkan untuk pelantikan sejumlah pejabat kepolisian yang menjabat jabatan baru akan dilantik usai Pilkada serentak 2024 selesai dilakukan. Baru saja dilaksanakan penyerahan jabatan Irwasum Polri dan pelantikan Bapak Wakapolri oleh Bapak Kapolri yang saya resmi bahwa Bapak Wakapolri sangat terterisi. Jadi kemarin kami sampaikan nama-namanya sudah dikantongi Pak Kapolri, langsung doa teman-teman terjawab, malamnya langsung dikeluarkan dan hari ini sudah dilantik. Jadi Bapak Kapolri sudah resmi dijabat oleh Bapak Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri. Sedangkan untuk jabatan Irwasum diserahkan dari Pak Irwasum yang lama Pak Doviri kepada Pak Kapolri. Selanjutnya untuk pejabat-pejabat yang baru nanti akan berikutnya menyusul, mengingat dalam TR yang tadi malam itu ada beberapa pejabat kewilayahan yang saat ini melaksanakan pilkada sehingga kegiatan tersebut nanti akan dilaksanakan rencananya akan dilaksanakan setelah pilkada. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Risel, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, DPR Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke rumah tahanan atau rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Dan inspeksi mendadak ini dilakukan untuk mencari tahu terkait dengan kaburnya 7 tahanan melalui tralis kamar rutan pada beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui terkait kaburnya 7 tahanan atas kasus narkoba yang membobol tralis kamar rutan, DPR melakukan inspeksi mendadak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi kaburnya 7 tahanan tersebut.
Selain itu, Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya juga ingin melihat seperti apa daya tampung dan kelayakan standar pengamanan pelaksanaan di rutan tersebut. Teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabut itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Sebelumnya, 7 orang tahanan dan narapidana berhasil ditangkap atas kasus narkoba. Dari ke-7 tahanan ini, salah satunya ialah Murtala Ilyas yang merupakan gembong narkoba. Ke-7 tahanan tersebut berhasil melarikan diri dengan menjebol teralis besi kamar tahanan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya tak ingin menganut prinsip praduga tak bersalah terkait adanya isu bantuan dari pihak lapas terhadap kaburnya 7 tahanan rutan Salemba. DPR juga memastikan akan berkomitmen mengusut 7 tahanan kabur tersebut secara transparan. 7 tahanan kabur atas kasus narkoba di rutan Salemba, Jakarta Pusat diindikasikan adanya bantuan dari pihak lapas. Pasalnya ditemukan beberapa hal yang mengganjal seperti 7 tahanan yang merupakan 3 narapidana dan 4 tahanan disatukan di dalam sel yang sama. Bahkan, CCTV yang terletak di tempat kaburnya 7 tahanan juga disebut mati. Namun, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya tak ingin menganut prinsip praduga tak bersalah terkait indikasi-indikasi tersebut. Ia berkomitmen akan mengusut 7 tahanan kabur ini secara transparan. Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Kita hari Senin akan ada rapim, nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Gitu. Bang Willy, terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity-nya. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1 banding 190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500 tapi ini hampir 3.000-an. Jadi udah kalau itu sudah benar-benar over capacity. Kaburnya 7 tahanan dari rutan kelas 1 Salemba ini juga menemukan fakta terbaru. Setelah ditinjau, DPR mengungkapkan bahwa kondisi rutan dalam kondisi over capacity. Rutan Salemba juga memiliki perbedaan bangunan dengan yang lainnya. DPR memastikan akan lebih jauh mengecek SOP rutan Salemba setelah adanya peristiwa kaburnya 7 tahanan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan memang masyarakat tengah dihebohkan dengan kasus kaburnya 7 narapidana dari lapas Salemba. Dan ini DPR kemudian melakukan inspeksi langsung ke lapas untuk mengetahui apakah ini memang murni dilakukan oleh ketujuh narapidana tersebut atau justru memang ada bantuan dari pihak-pihak dalam. Dan ini yang perlu untuk diselidiki lagi terkait dengan transparansi dari penyidikan terkait dengan kaburnya 7 narapidana di lapas Salemba ini. Benar sekali, lagi-lagi komitmen dari anggota DPR ini memastikan bahwa akan nantinya berkomitmen untuk mengusut 7 tahanan yang kabur di rutan Salemba tersebut secara transparan. Dan pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Kehilangan kendali sebuah mobil minibus terjun ke parit pasca mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga pengemudi salah menginjak pedal sehingga membuat mobil meluncur hingga menabrak pagar pembatas sampai akhirnya jatuh ke dalam parit. Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal usai mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya pengemudi mobil minibus ini meluncur cepat hingga menabrak pagar pembatas, sampai akhirnya terjun ke dalam parit. Diduga pengemudi mobil ini salah menginjak pedal saat hendak berhenti untuk mengisi angin ban, bukannya menginjak rem. Mobil yang dikemudikan lansia ini justru menginjak pedal gas. Mobil habis ngisi, itu masuk mau ngisi angin ya, tiba-tiba katanya
nggak bisa ngerem. Injak pedal. Masuk ke sana. Kondisi kita harusnya menjak gas. Salah injak ya? Salah injak kan. Meski begitu, sang sopir tidak mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Selanjutnya mobil yang terjatuh ke dalam parit dengan kedalaman 3 meter ini berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan 2 mobil derek untuk mengangkat mobil dari dalam parit. Imbas dari insiden ini membuat arus lalu lintas di lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus budidaya ganja rumahan di pemukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut, selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga mendapati barang bukti di antaranya 16 pot yang terdiri dari 40 pohon tanaman ganja yang ditanam oleh pelaku di atas genteng menggunakan pot. Sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Setia Cengkareng, Jakarta Barat telah dibentangkan garis polisi pasca digerebek oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 2 orang pelaku. Selain itu, polisi juga mendapati barang bukti berupa 16 pot yang terdiri dari 40 tanaman jenis ganja yang dibudidayakan oleh pelaku. Untuk menghindari kecurigaan warga sekitar, pelaku menanam tanaman ganja-ganja tersebut di atas genteng rumah dengan menggunakan media pot. Selain tanaman ganja, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa belasan paket ganja kering siap edar dan pupuk untuk menanam ganja. Bahkan dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beberapa kali mengedarkan dan menjual ganja tersebut kepada pembelinya dengan harga di kisaran Rp100.000 per paket. Selain itu, setelah dilakukan tes urin, pelaku juga positif menggunakan narkotika. Pak, ini dua-duanya orang asli sini berarti, Pak? Asli. Adik kakak atau apa Pak ini, Pak? Ada paman kalau masalah itu. Paman dengan keponakan ya, Pak? Iya. Lihat ada kecurigaan nggak sih, Pak, dengan gerak-gerik pelaku atau mungkin ada temannya sering datang ke sini, Pak? Atau enggak. Saya enggak pernah, karena saya memantau di CCTV juga kan ada. CCTV di depan rumah itu ada, tapi tidak pernah ada lihat kumpul-kumpul di dekat. Kami telah menemukan sebanyak 16 pot pohon ganja yang terdiri dari 40 pohon. Totalnya ada 40 pohon. Dan kemudian di dalam rumah ini juga kami temukan 19 paket siap edar dan sebanyak 274 gram daun ganja yang sudah dikeringkan. Sementara polisi masih mendalami kasus ini, di mana tak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.